kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini satu inspirasi teman-teman ingin saya bagikan kepada Anda berhubungan dengan hukum tarik menarik, tepatnya adalah pengaruh tontonan terhadap kehidupan kita. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa dunia saat ini sudah semakin maju ya, teknologi sudah semakin canggih. Kita bisa mendengar kabar apa saja baik melalui koran, majalah, televisi, radio, atau bahkan saat ini sosial media sudah begitu marak, bukan hanya diakses oleh orang dewasa, bahkan juga oleh anak-anak sekalipun ya. Dengan begitu mudahnya kita bisa melihat kabar dari negara-negara lain ya, kabar dari tempat lain, bahkan kabar seseorang yang bahkan kita tidak pernah ketemu sekalipun, semuanya bisa kita akses melalui dunia teknologi, khususnya dunia internet. Nah, teman-teman, di sini pentingnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk kemajuan kehidupan kita. Artinya di sini kita harus pintar-pintar memilih informasi-informasi apakah yang bermanfaat untuk kita, teknologi-teknologi apakah yang memang bermanfaat untuk kita ya. Jangan sampai apa yang kita akses atau apa yang kita dapatkan dari teknologi-teknologi tersebut justru bisa mengganggu kehidupan kita ya, justru bisa membuat hal-hal negatif terjadi dalam diri kita. Saya ingin katakan kepada Anda, hati-hati teman-teman dengan tontonan Anda, dengan tontonan kita. Kenapa demikian? Sebab apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu ternyata berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi dari apa yang kita lihat melalui indera penglihatan kita, itu akan kita serap melalui pikiran kita, kemudian akan pada akhirnya ya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam batin kita, menjadi sebuah rasa, menjadi sebuah perasaan. Nah, jika yang masuk tersebut adalah perasaan-perasaan yang negatif, secara otomatis sesuai dengan hukum tarik menarik, maka hal-hal negatif pula lah yang akan datang dalam kehidupan kita atau yang akan tercipta dalam kehidupan kita. Tetapi jika yang kita serap atau yang kita akses adalah hal-hal yang bisa membuat perasaan kita menjadi positif, maka hal-hal positiflah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan beberapa contoh kepada Anda teman-teman ya. Jadi berhati-hati terhadap tontonan Anda, tontonan televisi misalnya, atau mungkin tontonan media sosial, aplikasi-aplikasi yang saat ini bisa diakses, yang menghadirkan banyak sekali video-video ya dari orang-orang yang tergabung dalam aplikasi tersebut. Berhati-hati teman-teman, kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga pikiran kita agar apa yang kita tonton tersebut tidak menjadikan energi kita menjadi negatif, tetapi sebaliknya bisa menjadikan energi kita menjadi lebih positif. Ketika yang Anda tonton itu adalah hal-hal berita atau kabar yang berisikan tentang kejadian-kejadian negatif, misalnya pembunuhan, kejahatan, musibah, bencana, perang, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat perasaan Anda menjadi negatif. Kenapa demikian? Karena yang kita tonton atau yang kita serap itu adalah kejadian atau hal-hal yang membuat perasaan kita negatif, membuat kita sedih, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita benci, membuat kita dendam. Nah, itu semua akan terkumpul ya melalui indera penglihatan kita, masuk ke dalam pikiran kita, tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu kemudian bahkan akan mengakar di sana. Nah, perasaan-perasaan tersebut itulah yang akan mengundang banyak hal yang menjadikan Anda benar-benar seperti apa yang Anda rasakan. Saat Anda mendengar berita tentang perang, Anda menyimaknya, Anda menganalisanya, masuk ke dalam pikiran Anda, tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda, kemudian tercipta di sana ada perasaan benci, perasaan dendam, perasaan marah. Nah, perasaan-perasaan itulah yang justru akan menurunkan energi Anda dan akan mendatangkan banyak hal yang membuat Anda justru benar-benar merasakan kemarahan tersebut, merasakan energi negatif tersebut. Itu termasuk juga ketika kemudian Anda melihat tayangan-tayangan yang membuat Anda cenderung mungkin menyalahkan seseorang, menyalahkan orang lain. Misalnya Anda melihat gosip, menonton tayangan gosip, menonton tayangan mungkin film atau apa yang di situ membuat Anda muncul perasaan benci, perasaan
marah ya. Nah, itu akan mengganggu pikiran Anda. Nah, oleh karena itu penting adalah bagaimana kita bisa menyaring apa yang baik yang harus kita tonton. Jika seandainya tayangan tersebut itu memang berisikan hal-hal yang negatif, membuat perasaan-perasaan Anda menjadi negatif, maka ada baiknya demi menjaga kehidupan Anda tetap positif, kehidupan Anda tetap penuh kebahagiaan, tetap harmonis, tetap selaras dengan apa yang Anda inginkan, maka sudah saatnya kita untuk lebih berhati-hati memilih tayangan yang bisa membuat kita menjadi bahagia, menjadi positif. Contohnya ketika Anda kemudian menonton tayangan-tayangan yang berisikan dakwah yang positif ya, motivasi, atau mungkin cerita-cerita kisah yang bisa membangkitkan inspirasi Anda, membangkitkan motivasi Anda, memberikan Anda banyak ilmu, memberikan Anda banyak kebahagiaan, banyak sukacita. Nah, tayangan-tayangan tersebut itu yang akan membangun Anda untuk menjadi lebih positif. Artinya kita harus mulai untuk mengakses hal-hal yang positif untuk diri kita sesuai dengan harapan-harapan keinginan kita. Ketika kita ingin bahagia, seharusnya yang kita serap melalui indera kita, terutama melalui tayangan atau tontonan kita, itu adalah hal-hal yang positif yang bisa membuat perasaan kita bahagia. Gitu. Ini sederhana teman-teman. Ini sepertinya kalau kita rasa mungkin bagi Anda tidak cukup penting, tetapi pada kenyataannya teman-teman, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Anda bisa buktikan teman-teman, ketika Anda membaca berita kriminalitas, ketika Anda membaca sebuah ramalan bencana misalnya, apa yang muncul dalam benak Anda? Pasti akan ada rasa was-was, khawatir, ketakutan, dan itu pasti akan menghambat aktivitas Anda, membuat pikiran Anda tidak tenang, tidak nyaman ya, membuat Anda gelisah, dan itu akan mempengaruhi aktivitas Anda, sehingga ketika aktivitas Anda sudah terpengaruhi oleh perasaan-perasaan negatif, maka hasil yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda juga hal-hal yang negatif. Pekerjaan Anda menjadi terganggu, tidak beres ya, mungkin akan ada keributan di tengah-tengah keluarga Anda, perasaan Anda gelisah, konsentrasi Anda menurun, emosi Anda menjadi tidak stabil, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Artinya sekali lagi, atau kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa memilih dan memilah tayangan atau tontonan yang baik untuk kita, yang bisa membuat perasaan kita menjadi positif, yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Semua adalah pilihan, tetapi saya yakin tidak ada orang yang memilih untuk menjadi negatif. Semua pasti memilih untuk menjadi lebih positif. Salah satunya adalah lebih selektif, lebih mampu menyaring tontonan atau tayangan yang baik untuk diri kita. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga share video ini kepada teman-teman yang lain. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.